Karena kalau syubhat berarti kan haram. Kita semua di sini berarti melakukan dosa dong, karena itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan kita di belakang kita suasana alam dan suara ayam berkokok. Ada Raya, ada Felis ikut buat konten. Ada anggota baru di konten kita, Lucio. Hari ini mau bahas apa Mas Luci biar gak kelamaan? Bahas syubhat ya, sedulur. Masih di buku yang sama ya teman-teman. Oke, langsung aja kali ke pertanyaan pertama biar gak kelamaan. Apa sih? Apakah syubhat itu haram? Silahkan dijelaskan. Baik sedulur semua, langsung saja ya. Jadi masih di buku ini, Nabi tidak melakukan berarti haram. Kalau sedulur punya bukunya ini, halaman 75 yang berjudul Syubhat bukan haram ya. Jadi di buku ini, di judul ini, subbab ini itu penulis menceritakan pengalamannya di beliau ketika mengisi kajian. Itu ada jamaah nih, jamaah yang protes gitu kan, yang nggak terima dengan penjelasan beliau ketika mengisi kajian terkait dengan syubhat gitu. Jadi memang gini, jamaah itu protes gini, saya sayangkan nih perkataan Ustadz bahwa itu adalah perkara syubhat. Padahal tadinya Ustadz bilang kalau Ustadz tidak pada posisi mengharamkan. Tapi kenapa bilang syubhat? Karena kalau syubhat berarti kan haram. Kita semua di sini berarti melakukan dosa dong, karena itu haram. Jadi pemahaman jamaah ini itu menganggap syubhat itu sama dengan haram. Nah, padahal nggak seperti itu penjelasannya. Nanti ada hadisnya, memang hadisnya mengarah ke situ, cuman ada penjelasan rincinya gitu. Cuman tidak serta-merta syubhat itu haram. Jadi jamaah ini wajar kalau marah-marah gitu. Kenapa? Karena dia taunya syubhat itu ya haram itu syubhat gitu ya. Jadi menganggap syubhat sama dengan haram, padahal nggak seperti itu. Nah, dasar hadisnya itu adalah ini ya dulu semua. Ada potongan hadis saya bacakan. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang melakukan perkara syubhat berarti ia melakukan perkara haram. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi jamaah tadi itu dia ini memahami secara tekstual saja bahwa yang namanya syubhat itu berarti sama dengan haram. Oleh karena itu, siapa saja yang melakukan sesuatu yang hukumnya masih syubhat berarti melakukan yang haram, dan karena itu pasti berdosa. Itu pemahaman tadi jamaah yang menganggap syubhat sama dengan haram. Padahal kata penulis, kalau kita teliti sebenarnya maksud hadisnya itu tidak seperti yang jamaah tadi duga gitu kan. Tapi memang penulis memberi permakluman lah, karena memang jamaah tadi itu memang awam ya dalam belajar agama, tidak expert lah bahasanya seperti itu. Nah, di sini penulis menukil hadis utuh, tadi kan potongan, sekarang hadis utuhnya saya bacakan ya, hadis utuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubuhat istabra li dinihi wa irbihi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Itu teks hadisnya yang utuh ya. Artinya gini, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara yang samar-samar atau syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang menghindari perkara samar-samar atau syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar,
maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Ibarat penggembala yang berada di dekat pagar larangan milik orang lain dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Itu arti dari teks hadis yang utuh terkait syubhat. Balik ke ya.